Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama itu Arisa, yang kedua ada Choi Ruli Afdan, yang ketiga yaitu saya sendiri Emilia Pirsa, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Hidayat. Di sini kami akan membahas tentang rasio likuiditas. Di sini kami akan menjelaskan apa itu rasio likuiditas, tujuan serta manfaatnya, dan jenis-jenis rasio likuiditas beserta cara perhitungannya. Saya Horili Afdan, NPM 1851040294. Saya di sini akan menjelaskan tentang likuiditas rasio. Pengertian rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya, tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas itu ada 5. Yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. Yang keempat, untuk mengukur tingkat kesediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Yang terakhir, yang kelima, sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya secara beberapa periode. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam rasio likuiditas. Yang pertama itu adalah quick ratio atau rasio cepat, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancarnya dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Artinya, nilai persediaan kita abaikan dan kita abaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lama untuk diuangkan apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumus dari quick ratio ini yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi total kewajiban lancar atau hutang lancar. Contoh perhitungannya itu kami mengambil contoh dari laporan keuangan dari PT Perusahaan Gas Negara pada tahun 2020. Nah kan rumus quick ratio itu kan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Nah aktiva lancar dalam laporan keuangan perusahaan ini itu sebesar 2.069.167.521 rupiah. Ini berasal dari total aset lancar. Nah, kan dikurang persediaan tuh. Di laporan keuangan ini total persediaannya itu sebesar 77.605.984 rupiah. Nah, setelah itu dibagi hutang lancar. Hutang lancar atau juga disebut dengan total liabilitas jangka pendek itu sebesar 899.297.561 rupiah. Nah, setelah semua ini dijumlahkan, kita mendapatkan hasil sebesar 2,22. Nah, ini berarti rasionya itu bagus karena hasil dari quick rasionya itu sebesar 2,22. Artinya, aset lancarnya apabila persediaannya gagal dijual, perusahaan ini masih mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, apabila hasilnya ini di bawah 1, maka perusahaan tersebut dianggap tidak mampu untuk membayar hutang
lancarnya yang harus dibayar dalam satu siklus operasional tertentu. Dari selanjutnya yaitu cash ratio atau rasio kas, yang sering disebut juga dengan rasio aset tunai. Nah, rasio kas ini adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total kas dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancar. Nah, rasio ini juga pada dasarnya adalah penyempurna dari rasio cepat yang digunakan untuk mengidentifikasikan sejauh mana dana yang tersedia ini untuk melunasi kewajiban lancar atau hutang jangka pendeknya. Nah, calon kreditur menggunakan rasio ini sebagai ukuran likuiditas perusahaan dan seberapa mudahnya perusahaan dapat menutupi kewajiban hutang jangka pendeknya. Nah, rasio kas ini juga merupakan rasio likuiditas yang paling ketat dan konservatif terhadap kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang atau kewajiban jangka pendeknya jika dibandingkan dengan rasio-rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat. Nah, hal ini dikarenakan rasio kas ini hanya memperhitungkan aset atau aktiva lancar jangka pendek yang paling liquid, yaitu kas dan setara kas. Nah, kas dan setara kas ini yang paling mudah dan cepat untuk digunakan dalam melunasi hutang lancarnya. Nah, terus untuk rumus untuk mencari rasio kas ini, cash ratio sama dengan kas dibagi hutang lancar. Nah, di sini aku kasih contohnya pada laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan entitas anak. Di sini udah diketahui kas sama hutang lancarnya. Terus untuk mencari cash ratio, kas dibagi hutang lancar. Nah, jika sudah dibagi, sini udah aku bagi ya, dan hasilnya itu 1,382800275. Nah, dan di sini udah aku buletin menjadi 1,38. Nah, jadi rasio kas pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan entitas anak adalah sebesar 1,38. Materi selanjutnya ialah loan to deposit ratio atau LDR. Loan to deposit ratio adalah rasio pinjaman terhadap dana yang diterima. Rasio LDR merupakan salah satu alat untuk mengukur aspek likuiditas suatu bank. Rasio ini merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada debitur dengan menggunakan dana sendiri maupun dari masyarakat. Semakin tinggi LDR suatu bank, maka semakin buruk tingkat likuiditas. Materi selanjutnya ialah loan to deposit ratio atau LDR. Loan to deposit ratio adalah rasio pinjaman terhadap dana yang diterima. Rasio LDR merupakan salah satu alat untuk mengukur aspek likuiditas suatu bank. Rasio ini merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada debitur dengan menggunakan dana sendiri maupun dari masyarakat. Semakin tinggi LDR suatu bank, maka semakin buruk tingkat likuiditasnya. Selanjutnya, contoh perhitungan LDR. Misalkan data dari neraca sebagai berikut. Tabungan 1.245.135, deposito berjangka 1.454.000, modal ATMR 2.129.422. Data kredit yang diberikan 4.058.195. Maka cari berapa besar rasionya. Jumlah kredit yang diberikan atau jumlah dana yang diterima dikali 100%. 4.058.195 atau 4.928.557 dikali 100%. Hasilnya 82,34%. Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud, maka rasio ini dikategorikan sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.